Shalom bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang terkasih. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah Tritunggal, firman yang hidup, kami hendak membaca firman-Mu dan mendengarkan santapan harian keluarga di saat ini. Kami mohon, terangilah hati kami, rasio dan pemikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu merubah karakter hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Yang lebih berbahagia adalah orang yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, santapan harian keluarga Kristen hari ini berjudul Yesus itu kebenaran yang memerdekakan. Keluarga Kristen yang diberkati, dalam pembacaan kita saat ini, Tuhan Yesus berbicara mengenai kebenaran yang memerdekakan. Apa maksud ia bicara tentang kebenaran yang memerdekakan? Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hal ini, bukan dalam konteks kemerdekaan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi, tetapi ia berbicara mengenai kemerdekaan manusia dari belenggu dosa. Hal ini disampaikannya untuk menanggapi orang-orang Yahudi yang berpendapat bahwa mereka keturunan Abraham yang tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mereka menilai diri sebagai orang suci yang tidak berdosa karena faktor keturunan langsung dari Bapa Abraham. Tetapi Yesus menjelaskan tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, sekalipun ia keturunan Abraham. Manusia adalah hamba dosa, sebab itu manusia membutuhkan kemerdekaan dari dosa. Yesuslah sang kebenaran yang memerdekakan manusia dari perbudakan dosa. Hal itu dilakukan melalui karya penebusannya di kayu salib. Keluarga Kristen yang terkasih, seperti ada tertulis, karena Adam, semua manusia menjadi hamba dosa, maka di dalam Yesus, semua manusia dimerdekakan dari dosa. Itulah kebenaran yang memerdekakan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Sebagai manusia, dengan kekuatannya sendiri, tidak dapat melepaskan diri dari perhambaan dosa. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa
dan hidup dalam kebenaran. Sebab itu, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tinggal dalam Dia, sumber kebenaran yang memerdekakan itu, dan jangan mau lagi diperhamba oleh dosa, agar kehidupan kita benar-benar mengalami sukacita dan kebahagiaan. Ya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pengorbananmu yang memerdekakan kami dari belenggu dosa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami sekeluarga dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.